Assalamualaikum anak-anak. Ini video pembelajaran materi daring kita hari ini ya. Jadi nanti sampean perhatikan penjelasan dari Bujuk, sama nanti tugasnya ditulis dulu materinya, baru nanti saya kasih tugas setelah Bujuk menerangkan ini ya. Jadi untuk materi kita hari ini adalah membandingkan pecahan. Setiap benda atau bilangan yang akan dibandingkan, maka benda atau bilangan itu harus lebih dari satu. Kalau tidak lebih dari satu, maka tidak bisa dibandingkan ya. Mau dibandingkan dengan apa? Misalnya kita akan membandingkan tinggi badan, maka harus ada dua atau lebih orang yang akan kita bandingkan tinggi badannya. Sama halnya dengan membandingkan bilangan atau pecahan. Yang akan kita bahas materinya hari ini, karena hari ini yang akan kita pelajari adalah materi membandingkan pecahan, maka harus ada minimal dua pecahan yang kita bandingkan. Dalam membandingkan pecahan, kalimat perbandingan yang akan kita gunakan adalah satu. Jadi untuk membandingkan pecahan nanti ada 3 kata perbandingan yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, lebih besar atau lebih dari, nanti dilambangkan seperti itu. Nanti untuk lambangnya dibahas di kelas 4. Jadi untuk yang sekarang hanya lebih besar, lebih dari, lebih kecil, ataupun sama dengan. Jadi nanti kalau kita membandingkan ada 3 jawaban. Kalau tidak lebih besar, lebih kecil ya, sama dengan. Untuk tanda perbandingannya nanti dibahas di kelas 4. Untuk materi perbandingan pecahan hari ini kita hanya dikhususkan pada membandingkan pecahan berpembilang sama. Ingat, jika ada pecahan A per B, maka yang K yang atas disebut pembilang dan yang bawah disebut penyebut. Perhatikan contoh berikut. Sampean misalnya di sini Bujuk punya 2 pecahan, terus disuruh membandingkan mana di antara 2 pecahan itu yang paling besar atau yang paling kecil. Jadi perhatikan contoh berikut ya. Misalnya di sini Bujuk ada 2 pecahan, yaitu 2/3 dan 2/5. Sampean disuruh membandingkan mana pecahan yang lebih besar atau yang lebih kecil. Untuk lebih mudahnya digambar dulu juga boleh, biar nanti sampean lebih memahami cara membandingkan pecahannya. 2/3 dengan 2/5 saya gambarkan. Jangan lupa, kalau ada 2 pecahan, maka gambarnya harus sama persis ya, utuhnya. Jadi utuhnya harus persis dulu, baru nanti diambilnya sesuai dengan pecahan yang diminta. Ini gambarnya dianggap sama. Nanti kalau sampean gambar di rumah pakai penggaris yang ukurannya sama persis, panjangnya sama, itunya harus sama persis antara ini sama ini yang utuh ya. Terus kemudian di sini kan 2/3, berarti yang utuh tadi dibagi 3 bagian yang sama besar, terus diambil 2. Maka 1 bagiannya bisa saya tuliskan seperti ini. Jadi 2/3 saya gambar dulu. Terus kemudian 1 bagiannya ini saya pisah biar sampean tahu, oh nek 1 bagiannya itu gambarnya sakmini. Terus sekarang yang pecahan yang kedua 2/5, ingat harus sama ya ukurannya. Tapi di sini dibagi 5 bagian yang sama besar, terus diambil 2. 1 bagian dari ini gambarnya saya pisah seperti ini. Sekarang sampean perhatikan, 1 bagian di pecahan ini gambarnya sebesar ini. Terus 1 bagian di pecahan ini gambarnya sebesar ini. Dari gambar ini bisa sampean lihat mana ukuran 1 bagiannya yang lebih besar. Coba kalian perhatikan mana yang paling besar gambarnya.
Ya, ternyata yang paling besar adalah yang atas, karena di sini kalau digambar ketahuan seperti ini ya. Jadi bisa disimpulkan seperti ini. Jadi dari dua pecahan atau bagian dari dua pecahan ini, satu bagian dari pecahan 2/3 itu lebih besar daripada satu bagian dari pecahan 2/5. Jadi perhatikan gambarnya ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pecahan 2/3 lebih besar daripada 2/5. Dari mana tadi lihatnya? Ya dari gambarnya tadi. Ternyata kalau digambar, oh ternyata satu bagiannya itu lebih besar yang punyanya 2/3. Maka bisa disimpulkan bahwa 2/3 itu lebih besar daripada 2/5. Atau jika dibalik, kata-katanya dibalik, pecahannya yang dibalik. Pecahan, karena tadi 2/3 lebih besar daripada 2/5, maka kalau dibalik pecahannya yang ditaruh di depan, maka pecahan 2/5 lebih kecil daripada 2/3. Jadi dari keterangan yang dijelaskan Bu Cup bisa disimpulkan oleh Bu Cup, ini catatannya ini yang paling penting ya. Jadi untuk membandingkan pecahan berpembilang sama, ini yang dibahas di sini adalah yang khusus untuk pembilangnya sama, sing ongko sing dhuwure padha nggih. Kalian cukup memperhatikan angka penyebutnya. Jadi nanti nek ono dua pecahan terus marungno sampean wasno, oh pembilangnya podo, berarti masih gak sampean gambar dhisik koyo mangga popo. Tapi cara nek sampean mudah digambar dulu, boleh digambar dulu. Kalau tidak pakai cara ini juga bisa. Jadi kalau ada dua pecahan yang mau dibandingkan, sampean perhatikan dulu angka pembilangnya. Oh angka pembilangnya sing dhuwur podo ya. Berarti kalian cukup memperhatikan angka penyebutnya. Diwasno nisore. Nek angka sing dhuwure wis podo, sampean wasno angka nisore. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut. Jadi nek pembilange podo karo karek wasno penyebute. Nek penyebute luwih gede, artine pecahan iku mang semakin kecil nilainya. Sekarang kembali ke contoh tadi. 2/3 sama 2/5. Diwasno pembilangi, oh podo pembilangi 2. Sekarang tinggal memperhatikan penyebutnya, di sini 3, di sini 5. Tadi kesimpulannya kalau pembilangnya sama, sampean tinggal melihat penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Jangan kebalik ya. Jadi kalau pembilangnya sudah sama, podo ongkone loro, karek sampean wasno penyebute. Kalau penyebutnya semakin besar, artinya sing penyebute gede iku mang berarti dekne luwih kecil nilainya. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa 2/3 itu lebih besar daripada 2/5, atau dibalik 2/5 lebih kecil daripada 2/3. Mungkin itu yang bisa dijelaskan Bu Cup. Untuk tugasnya nanti akan saya share ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.